Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan tentunya berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa, dan tentunya Anda sudah tahu siapakah beliau ini. Kita sapa dulu Bante Dhammawijayo Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, baik-baik. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita selalu berbahagia dengan menemukan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita. Itulah jalan kebahagiaan kita bersama. Iya. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu Nibbana, apakah itu surga? Di semua agama, hampir semua agama itu pernah mengatakan bahwa ada suatu dimensi lain selain alam manusia ini. Gimana Bante? Sebenarnya pengertian surga menurut agama Buddha itu apa sih? Sesungguhnya begini ya, alam-alam surga itu adalah sesuai dengan kondisi, keadaan batin dan pikiran kita tiap-tiap individu di dalam dunia ini, di mana kita punya gelombang pikirannya seberapa positifnya, seberapa tingginya, seberapa lembutnya, seberapa damainya. Itulah yang menentukan kita di dalam kelanjutan hidup. Kalau kita sudah bisa menciptakan surga di dunia ini, memiliki pikiran yang selalu positif, selalu tenang, damai, dan hening dalam pikiran terus-menerus, otomatis itulah yang dikatakan kita sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan surga yang nyata di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Tidak menggantungkan pada Sang Buddha lah atau guru agama manapun juga, tetapi tergantung kepandaian kita mengolah pikiran kita secara pribadi masing-masing. Marilah kita memiliki keyakinan seperti itu sehingga kita mau introspeksi, memperbaiki cara berpikir kita, bagaimana berpikir positif, bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana membuat kita pikiran tenang, karena itu akan menentukan surga yang nyata terciptakan di dalam dunia kita ini. Maka selanjutnya ya nanti kita bisa menjelaskan berapa tingkat surga dalam agama Buddha seperti itu sangat berbeda dengan agama yang lain. Oke, jadi sebenarnya di dalam Buddhisme itu juga percaya adanya surga ya Bante? Sesungguhnya agama Buddha itu berdasarkan apa yang Sang Buddha lihat dengan mata batinnya. Otomatis selama 49 hari Sang Buddha tidak makan, tidak tidur, masuk di dalam nirodha samapatti, padam secara total dari semua gejolak pikiran. Disitulah kesadaran sempurna telah dicapai. Dia menyelidiki dan menganalisa dengan jelas dan terang. Akhirnya dia tahu dengan sendirinya bahwa gelombang-gelombang pikiran itulah yang merupakan sarana pendukung. Kalau gelombangnya baik, dia masuk ke alam yang baik. Kalau gelombangnya baiknya lebih tinggi lagi, dia masuk yang lebih tinggi lagi. Kalau gelombangnya penuh dengan kedamaian, dia masuk di alam yang damai. Dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa ini sudah terbukti oleh Sang Buddha saat itu. Demikian juga sampai saat ini juga banyak siswa-siswa Sang Buddha itu yang melatih dengan sungguh-sungguh, mereka juga bisa membuktikan, bisa melihat dan bisa mengetahui bahwa alam-alam selanjutnya itu siapa yang menentukan. Itulah yang perlu kita tegaskan. Oh, yang menentukan ini quality batin dan pikiran kita. Maka kita diminta tingkatkan quality dan batin kamu dengan banyak berbuat baik. Itulah energi yang akan membuat kamu menuju surga-surga yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih bahagia. Kalau kamu mau lebih tinggi lagi, otomatis ada sesuatu caranya untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Jadi, untuk mencapai alam-alam sugati atau alam-alam bahagia itu, sampai di mana kebahagiaan kita saat ini, itulah yang akan menentukan yang akan datang. Jadi bukan KTP kita, jadi kita jangan dibohongin KTP-nya agama apa itu, nggak ada pentingnya. Maka biarkanlah mereka ber-KTP apapun juga, yang penting marilah kita
tingkatkan bersama quality batin dan pikiran kita lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus, lebih indah yang sesungguhnya, bukan cuma ngomong tok. Iya, Bante. Tapi kalau kita sedang menghadapi persoalan kehidupan nih, itu tadi kan saya mendengar kata Bante memadamkan pikiran ya, benar-benar tidak berpikir ini ceritanya, baru masuk ke situ. Kalau kita masih menghadapi persoalan kehidupan Bante, apakah kemudian persoalan itu bisa terselesaikan gitu dengan kita memadamkan pikiran itu, Bante? Ya otomatis kalau kita mampu memadamkan pikirannya, istilahnya ya otomatis itu selesai. Karena kan kita istilahnya kita ada masalah. Karena masalah itu kita mempermasalahkan, dipikir terus. Kalau ada masalah, itu kan sudah umum lah masalah seperti itu. Jadi pikiran kita tidak masuk ke dalam masalah, cuma sekedar tahu, mengamatin, ya wajar lah begitu adanya. Jadi kita tidak sampai terhanyut ke dalam masalah itu. Itulah yang dikatakan mampu menyelesaikan dengan bisa. Arah pikiran yang menentukan. Kalau kita mengatakan ke masalah itu, kita tidak selesai masalah kita. Asal kita hanya mengamati dan tahu saja, seolah-olah biarlah masalah itu berlalu apa adanya. Tetapi kita tidak mempermasalahkan dalam pikiran kita. Disitulah yang dikatakan keheningan dan kedamaian, dengan cara bagaimana tidak perlu dipikirkan sesuatu masalah yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh pikiran kita terus-menerus. Jadilah masalah yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kalau besok harus bayar utang di cicilan, ditunggu debt collector. Gimana Bante? Gimana Bante? Ini nyata nih. Ayo gimana? Nah ya itulah Sang Buddha sekatakan memang kalau siapapun juga yang hutang menghutang itu pasti akan menjadi masalah mereka. Ya, atau kita, bayar sekolah misalnya harus tepat waktu misalnya kan gimana Bante? Ya, kan itu persoalan juga ya. Itulah yang dikatakan manusia ini menjadi masalah karena masalah itu yang terus menerus. Maka dari itu Sang Buddha katakan siapapun juga yang menjadi rohaniwan, mereka seharusnya sudah tidak ada hubungan dengan materi, keuangan, apapun juga, otomatis para biku itu sebenarnya tidak pernah pusing dengan masalah apapun juga, karena memang tidak ada masalah yang dimasalahkan. Maka itu kalau kita tetap terjun sebagai masyarakat, ya itu resiko hidup. Jadi kita memang harus pandai-pandai mengolah keuangan. Maka dari itu jangan asal wes mau kawin, cepet-cepet kawin, tapi belum ada persiapan apa-apa. Nah ini akhirnya ya berantakan nantinya. Itulah yang jadi masalah karena kita tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi nantinya. Karena hidup berkeluarga itu tidak segampang yang dipikirkan. Jadi manusia yang memikirkan pokoknya yang penting enak disik. Akhirnya masalah itu akan terjadi. Itulah yang sudah umum terjadi seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun juga kalau sudah mempersiapkan semuanya, otomatis masalah itu sudah tidak terlalu akan terlihat. Oleh karena yang terjadi masalah ini, mereka belum siap apa-apa. Pokoknya sikat. Seperti gitu. Baik. Ya itu tadi. Jadi ya dari kehidupan biku memang sengaja meminimalis persoalan ya Bante ya. Pilihan untuk tidak menjadi berumah tangga lah. Ya itulah istilahnya memang kita harus tahu kita mau apa di dunia ini. Siapapun yang mau maju dalam spiritualnya mereka itu harus siap berkorban. Hal-hal yang dianggap dunia itu membahagiakan, tapi mereka sudah melihat itu adalah sumber penderitaan. Maka itu yang dikatakan membahagiakan kecil itu dilepas untuk menemukan kebahagiaan lebih dalam, hanya belajar menatap pikiran sedemikian rupa supaya bisa memiliki kemampuan meningkatkan kualitas batin dan pikirannya. Iya, berarti kalau kebahagiaan itu sama dengan kondisi di surga. Ada 26 surga kalau nggak salah di Budi. Itu nanti kita jelaskan ya Mati. Jadi jawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, penasaran dengan surga-surga yang ada di agama Buddha? Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, mari kita bahas pertanyaan selanjutnya ya tentang surga di agama Buddha ini.
katanya ada 26 surga, bahkan ada 31 alam. Wow, luar biasa ini. Kita kebanyakan hanya tahu satu di sini ini ya. Dan kemudian ketika kematian tiba, kita malah nggak tahu kita mau kemana. Nah, ini di Buddhis ini dijelaskan dengan secara rinci tahapan-tahapan atau dimensi-dimensi itu. Benar ya Bante, ada 26 surga sebenarnya kalau dalam pengertian ya, Buddhism. 26 surga itu memang ada di bumi kita sendiri. Tetapi Sang Buddha itu lain dari yang lain. Beliau mengatakan ada ratusan ribu lagi alam-alam bumi kehidupan. Di situ juga ada 31 surga, alam-alam kehidupan yang lain, alam-alam halus yang lain. Jadi dengan demikian ini tidak benar kalau bahwa dunia ini cuma satu saja yang ada di dunia ini yang bisa dihidupin. Sang Buddha ada ratusan ribu. Karena apa? Karena Sang Buddha katakan ada kumpulan bintang yang dikatakan galaksi kecil. Ada 1000 kumpulan-kumpulan bintang. Ada kumpulan bintang yang menengah. Ada 1 juta kumpulan-kumpulan bintang. Otomatis ada yang 1 miliar yang besar. Itu 1 miliar. Tiap-tiap matahari ini dia pasti ada planet-planetnya itu. Jadi planet-planetnya ada kemungkinan di antara mereka itu ada kehidupan. Jadi dengan demikian yang mana yang sesuai ada kehidupan, disitulah akan muncul kehidupan. Maka di alam 26 surga ini ternyata bukan Sang Buddha yang menentukan. Semuanya itu tergantung kita berbuat baik. Perbuatan baik dimulai dari pikiran kita. Seberapa tingkatan kebaikan itu. Kalau tingkatan yang pertama yang dia pikirkan terus menerus, oh aku percaya kok, aku pasti masuk surga dengan berbuat baik ini. Dia berbuat baik hanya mau surga. Ini yang dikatakan nanti masuk surga tingkat pertama. Tetapi dia ada yang berbuat baik, aku ya nggak tahu kok surga ono apa nggak ono ya. Aku yang paling penting iki kebaikan. Pokoknya aku sudah berbuat baik, aku tidak pikir mau surga. Hanya yang ditonjolkan, aku mau berbuat baik. Ternyata pikiran ini globalnya itu ternyata di surga tingkat yang kedua. Demikian juga makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Ketika kita tidak ada pamrih apapun juga dalam perbuatan kebaikan kita, itu lebih tinggi. Masuk surga bisa tingkat ke-6. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tergantung kita berbuat baik itu dengan pikiran pendorongnya apa. Kalau kita pendorongnya rendah, karena kita diajarkan oleh guru kita, kamu berbuat baik, ayo kamu ikut agamaku, masuk surga. Akhirnya pikiran itu yang menyebabkan dia masuk di alam surga yang pertama, rendah sekali. Kasihan kalau mereka tidak tahu teknik-teknik bibit unggul yang harus dibangkitkan di dalam pikiran kita masing-masing. Akhirnya kita tidak akan menemukan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih berkualitas itu bagaimana. Maka dari itu, kalau yang selanjutnya itu ada yang dikatakan rupah jana dan arupah jana. Rupah jana ini ada surga yang 20 tingkatan ya. Jadi 16 saja tingkatan surga rupa jana. Sedangkan arupa itu ada 4 tingkatan. Jadi dengan demikian inilah semuanya tergantung kelembutan, ketenangan dan kehalusan. Itu ada 16 tingkatan yang tenang, yang hening. Tetapi yang 4 tingkatan itu sudah bukan berbentuk apapun juga, kosong dari kekosongan itu. Jadi itu yang lebih tinggi lagi. Tetapi ya Sang Buddha tidak mengajarkan masuk di alam kekosongan itu. Itu terlalu lama menunggunya, nanti hanya sia-sia. Kita menunggu hanya hening, kosong dari apa-apa, lama sekali. Jadi sangat lama dan sangat disayangkan kalau kita masuk di alam seperti itu. Maka itu kita kalau memang bisanya, Sang Buddha tekankan kalau bisa masuk di surga tingkat keempat dulu lah. Ya itu gimana ceritanya? Gimana itu di surga keempat? Surga keempat itu adalah tempat di mana calon-calon Buddha berada tinggal di sana. Ketika kita tahu
calon Buddha ini sudah lahir ke bumi. Nah, kita nunut lahir ke bumi sekalian. Nah, kan gitu tuh. Jadi supaya kita mengikuti apa yang akan diajarkan Sang Buddha untuk kita bisa membebaskan pikiran kita dari semua kekotoran batin, mencapai kebahagiaan yang tertinggi, gitu aja. Itu di surga keempat ya? Surga keempat. Kalau bisa tujuan kita ke situ ya, Bante? Apa? Kalau bisa tujuan kita ke situ gitu ya, ke surga keempat. Ya, istilahnya bukan tujuan ke sana. Kalau bisa ya kita harus membebaskan kita dari lahir dan mati dengan menghancur leburkan kekotoran batin kita sendiri. Itulah yang berat di situ. Jadi kita ada musuh di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya di luar diri kita Sang Buddha katakan itu bukan musuh. Musuh yang paling berat adalah kekotoran batin kita sendiri. Jadi kita agama Buddha menekankan jangan mencari musuh yang di luar. Musuh di luar kita bisa menaklukkan 1 juta, tetapi akan lebih baik kalau kita makmur menaklukkan kekotoran batin kita sendiri. Itulah pemenang yang sejati. Ya. Pengertian kalau begitu ada surga-surga yang bertingkat-tingkat secara kualitas ya, kemurniannya. Sekarang ada apa sebenarnya pengertian nibbana ini, Bante? Apakah sama dengan nirwana? Ya, nibbana itu artinya padamnya semua kekotoran batin kita. Istilahnya, kita ada masalah, kita ada penderitaan, kita ada kekotoran batin dan pikiran kita. Karena kita belum mencapai nibbana. Tetapi kalau kita sudah mencapai nibbana dalam kehidupan ini, memiliki kemampuan memadamkan semua gejolak pikiran kita, tidak terpengaruh oleh pengotor-pengotor itu, disitulah yang dikatakan nibbana telah kita capai. Walaupun kita masih memiliki tubuh jasmani, tetapi arah pikiran kita tahu letaknya di mana, padamnya dari semua penderitaan dan arah mana yang membuat kita menderita. Disitulah yang diketahui akan 2 hal. Oh, kalau kita arah pikiran kita ke sini, kita menderita. Kalau arah kita sendiri, di sini letaknya memadamkan semua penderitaan. Jadi tahu 2 hal inilah yang dikatakan harus kita fokus yang mana. Kalau kita mengatakan yang kita cari golek bojo sing akeh, tambah pusing. Positif kan? Positif kan? Iya positif, tapi pusingnya amburadul. Ya toh? Si A mau gini, si B mau gini, si C. Aduh, pusing-pusing. Sehingga kan kita lihat wajar toh. Banyak orang-orang yang banyak istrinya tapi cerai. Kan masalah mereka, buat masalah. Yang buat masalah mana? Yang istrinya atau yang suaminya? Pasti ada salah satu yang merasa tidak beres ya toh, sehingga diceraikan. Nah, itulah yang merupakan hukum kewajaran masalah dunia ini yang membuat kita menderita. Kalau kita tidak ada masalah di dalam dunia ini, tidak ada masalah dalam pikiran kita, selesailah, padamlah semua penderitaan kita. Karena tidak ada masalah apapun di sana. Itulah yang namanya kemampuan kita memadamkan semua masalah dengan tegas dan berani, karena tahu letaknya di mana. Kesadaran yang sempurna itu, disitulah letaknya bebas dari semua masalah. Nah, Bante, kalau kita mampu memadamkan keinginan di saat kita hidup nih sekarang ini, apakah itu bisa kekal, Bante? Sedangkan hari per hari itu ya pengalaman Bante aja lah. Kalau memang nibbana itu bisa dialami di saat ini, apakah itu kekal sifatnya? Sekarang begini ya, kita diminta oleh Sang Buddha itu bukan percaya ini atau percaya itu, tetapi kita diminta buktikan, karena kita ini kan hanya terdiri dari tubuh jasmani. Kalau kita mengikuti kesenangan-kesenangan ada tubuh jasmani, apakah kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya? Tetapi malah Sang Buddha katakan, tubuh jasmani itu yang membuat kita masalah. Ada orang yang katakan, oh kalau gitu perasaan. Aku mau cari perasaan yang menyenangkan. Golek bojo kayak timbul perasaan macam-macam. Nah, itulah dia diperbudak oleh perasaan terus-menerus. Tapi ternyata jadi masalah juga. Aku senang dengan memori kita, ingatan-ingatan kita. Aku senang dengan cara berpikir kita yang terus mikir. Akhirnya baik memori, bentuk-bentuk pikiran kita. Ternyata ini semua jadi masalah. Maka dari Sang Buddha katakan ada sesuatu di dalam kesadaran yang sentral dari inti dari kesadaran itu, disitulah
padamnya semua penderitaan. Kalau kita sudah mengikuti 4 faktor ini, mana yang yang dikatakan kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Kalau kita masuk di sini, apakah kita masih terganggu dengan semuanya ini? Kalau kita only the knower, kita bisa menjauhin dari semua permasalahan itu. Karena memang tubuh ada masalah, perasaan ada masalah, ingatan ada masalah, semua ada problem terus yang tidak pernah berhenti. Tapi kita hanya mengamati, menyadarin, oh disinilah letaknya. Kita tidak terpengaruh, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Disitulah yang dikatakan, siapapun yang mampu mengatasin pikirannya, jaga keseimbangan, tak tergoncang oleh apapun juga, dia akan bisa membebaskan dari semua penderitaan. Oke, kalau orang itu cuek atau dablek, apa bisa dikatakan begitu? Ntar dulu ya, berarti jadi bahas dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan bahasan kita tadi mengenai apakah nibbana itu bersifat kekal. Bante, ada jenis manusia yang memang cuek gitu dengan persoalan gitu ya. Dia nggak mau ambil pusing gitu ya, mungkin bahasanya gitu ya. Atau lagi emang gue pikirin gitu, EGP gitu. Emang aku ngapain gue pikir gitu. Los aja gitu, ada lah istilah-istilah kayak gitu, Bante. Los, gak rewel gitu, ada tuh. Jadi nggak mau rewel dia nggak mau ambil pusing, dan dia ya udah hidup gitu aja, sesederhana itu. Apakah itu suatu sikap hidup yang benar? Walaupun secara umum itu dianggap orang nggak benar gitu loh, Bante. Ya, memang kalau kita lihat-lihat, gampang mengatakan emang gua pikirin. Ternyata tidak segampang yang kita katakan. Pikiran tetap bergerak, pikiran tetap mempengaruhi apapun juga. Ketika kita lapar, apakah kita emang gua pikiran kalau aku lapar? Kan dia harus memikirkan bagaimana untuk menghilangkan lapar ini toh. Dia itu pasti adalah sesuatu yang harus dia pikirkan. Tetapi kalau hanya dia sekedar ngomong, ya banyak yang ngomong seperti itu gampang. Emang gua pikirin masalah kamu. Akhirnya dia masuk kamar, ya sakno yo. Dia kan koncoku, sakno yo. Dia kan adikku tuh ya. Ya cuma gitu dia ya. Di depan kita aja ngomong seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, kalau kita bisa menjaga keseimbangan batin dan pikiran, tidak terjun ikut memikirkan masalah yang di luar, yang bukan masalah kita. Memang bagus itu supaya kita bisa menjaga toh tetap seimbang, tetap tenang. Tetapi kenyataan itu tingkatan tinggi itu. Cara berpikir seperti itu tingkatan tinggi. Tetapi tidak segampang yang kita cuma ngomong tok. Nah itulah secara umum banyak yang ngomong. Karena mereka kan dapat masukan dari sini, masukan dari sini. Oh ini aja kita pakai kata-kata ini ya dah. Itulah yang diucapkan saja. Seperti kalau kita masalah, ayo ikut agamaku pasti masuk surga kan. Kita niru aja dari guru-guru kita. Orang tua kita mungkin yang ngomong seperti itu. Nah, dengan kan kita jadi pembeo kan gitu. Tetapi kan kita nggak tahu sendiri bagaimana untuk menciptakan surga yang nyata di dalam kehidupan kita itulah yang lebih penting daripada kita hanya sekedar ngomong. Maka itu lebih baik bagaimana kita bisa menciptakan surga di dunia ini, sehingga Sang Buddha yang mengatakan, lihatlah di dalam ayat Dhammapada pertama itu yang membuat kita susah, sengsara menuju alam yang tidak bahagia. Kalau kita menggunakan Dhammapada ayat kedua, inilah akan menjadi surga yang bisa kita bentuk supaya kita senang, gembira, dan bahagia di dalam dunia ini dengan pikiran-pikiran positif. Kalau kita mampu menciptakan seperti itu terus-menerus, kita sudah bisa menciptakan surga yang nyata. Jadi jangan cuma ngomong, kok sudah telat. Karena kita belum terbiasa untuk menciptakan kondisi yang menentukan kelanjutan hidup kita. Karena selanjutnya hidup kita ya tergantung kebiasaan cara berpikir kita saat ini loh. Ya. Bukan KTP-nya apa, bukan, itu nggak penting itu. Kita dibujui tok. Jadi karena kalau lihat di luar negeri itu nggak ada itu negara yang pakai KTP beragama ini, nggak ada. Singapura, Hong Kong, Tokyo, Korea manapun nggak ada itu. Nah itu dia, Bante. Apakah sebenarnya nibbana itu juga ada tingkatannya?
Kalau tadi surga kan ada tingkatannya tuh dari kemurniannya. Sesungguhnya nibbana itu sudah tidak ada tingkatan, karena nibbana itu kemampuan secara total menghancurkan kekotoran batin, semuanya yang sudah disingkirkan sudah tidak perlu punya tingkatan lagi. Sama aja. Bebas dari semua penderitaan, bebas dari pengotor, bebas dari semua masalah, bebas dari semua Ya, penderitaan apapun juga. berarti ini keheningan sempurna itu ya Bante? Ya, Keheningan sempurna itu di nibbana. bisa dikatakan jadi kesadaran yang sempurna, disitulah terjadinya keseimbangan batin yang sempurna pula. Itu aja. Ya, jadi tidak ada lagi sebab akibat di situ ya. Tidak ada kehidupan yang, tapi tetap hidup ya di situ ya, tetap sesuatu yang hidup gitu. Sulit untuk dikatakan karena di saat itu bisa dikatakan dia tidak punya rupa, dia tidak punya perasaan, tidak punya ini, tidak punya, cuma yang ada cuma kesadaran. Bagaimana itu, ya toh? Ya. Jadi cobalah kita rasakan, kita cuma sadar saja. Kalau kita sudah masuk dalam kesadaran, loh, hilang dia awakku, seperti itulah. Ya. Aku di mana sekarang? Seolah-olah kita nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi ada kesadaran itu. Tapi ketika kita pernah meditasi, pasti mereka yang rajin, semangat, Tahu pasti pernah merasakan seperti itu. Masuk dalam kesadaran yang sadar saja. Loh, awakku hilang, badanku hilang, aku nggak roh, aku saya kira di. Nah, itu seperti itu bisa terjadi. Itulah yang dikatakan ada sesuatu, tapi sesuatu itu tidak berupa yang seperti sekarang ini. Ya, Sehingga Sang Buddha katakan, siapapun yang bisa mencapai tingkatan yang tertinggi itu dikatakan asangkata dhamma. Tidak bisa dipikirkan seperti apa. Ya, dia ada aja, ada. Ada gitu. Apa ya, kata-kata tidak bisa mengungkapkan mungkin ini ya. Tetapi apakah semua orang bisa mencapai nibbana itu, Bante? Sang Buddha katakan siapapun juga yang pandai mengolah tingkah lakunya, ucapannya, mata pencahariannya, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, mengarahkan perhatian dengan tepat, selalu konsentrasi dengan mantap, dan akhirnya memiliki pikiran yang benar, pengertian benar, 8 jalan utama dijalankan dengan sempurna, disitulah tidak kekurangan para suciwan. Itu aja. Wah. Jadi siapapun yang mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi dari secara umum, jalankan 8. Kalau kita ucapan tingkah laku yang benar dan baik, dunia ini tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada korupsi, tidak ada perampokan, tidak ada pemerkosaannya. Kan indah atau bersih, baik semuanya. Tetapi inilah ucapannya nggak beres, tingkah lakunya nggak beres, terjadi kesalahan-kesalahan yang begitu banyak. Pembunuhan, ya, pemerkosaan, korupsi, perampokan, pencurian terjadi karena mereka tidak pandai mengolah ucapan dan tingkah lakunya. Jadi untuk sosial, siapapun yang mau menciptakan dunia ini damai dan bahagia, cukup memiliki tata kelola ucapan dan tingkah laku yang benar dan baik, pasti dunia ini bagaikan seperti sedikit-sedikit podo kayak surga gitu. Sudah ngicip-ngicip itu ya. Iya, cuk aken. Pengen terus-terusan ini nanti. Oke. Nah, apa benar nih Bante ada sebuah pernyataan nih yang mengatakan bahwa nibbana tidak dapat dicapai dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Ya otomatis nibbana itu adalah bebasnya dari semua permasalahan. Tetapi kalau kita mencurahkan semua energi indera kita untuk mencari kesenangan dengan indera, itu sesungguhnya adalah sumber masalah kita yang akan membuat kita kecewa, membuat kita tidak pernah puas, kepingin lagi. Jadi itulah yang dikatakan masalah akan terjadi kalau kita mengumbar nafsu keinginan kita. Tetapi kalau kita masuk ke dalam untuk mengheningkan, untuk menetralisir bahwa ada kebahagiaan yang lebih tinggi di dalam ketenangan batin yang sungguh-sungguh tenang, disitulah, oh iya ya, aku tenang, damai, tidak ada masalah apapun juga, aku lebih damai dan lebih bahagia. Itulah yang dikatakan kita sudah
merasakan klipnya nibbana itu, sinar nibbana seolah terlihat. Oh ini toh yang namanya hening dan seimbang seperti ini, hanya sekedar tahu dan sadar. Oke, luar biasa ya. Ini nanti ada pertanyaannya, bagaimana sih teknik untuk mencapai itu? Jangan jawab dulu Bante. Jangan kemana-mana, ingin tahu bagaimana sebuah proses perjalanan menuju surga dan nibbana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, berada di segmen 4. Saya Satna Dewi masih menemani Anda bersama Bante Dhammawijayo Mahathera. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan sampai pada puncaknya ini. Ini kita ingin tahu nih, sebenarnya Bante, bagaimana sih cara untuk mencapai nibbana? Apa saja yang harus dilakukan? Tadi sudah saya katakan. Pengalamannya Bante nih, tahapan-tahapannya Bante. Otomatis manusia itu harus bisa menata kelola dirinya masing-masing. Oke. Yang tadi sudah saya katakan, Yeah. ucapan itu harus benar dan baik. Siapapun yang memiliki ucapan yang benar dan baik, sesungguhnya orang itulah dia pandai cara bicaranya. Tetapi kalau dia ucapannya kotor, jelek, kasar, fitnah, caci maki, bohong, ini sudah menunjukkan tidak pantas menjadi guru kita, karena dia sudah sampahnya masyarakat. Orang katakan orang ini jelek, ngomongannya kotor, nah itu. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai guru kita. Harus kita buang seperti itu, jangan menjadi guru kita. Demikian juga mereka harus punya mata pencari tingkah laku yang benar dan baik juga sama. Kalau tingkah lakunya tidak benar, ya otomatis dia juga tidak bisa dikatakan sebagai guru kita. Karena kita mencari guru yang ucapan benar, tingkah lakunya baik, itulah cocok jadi guru kita. Demikian juga mata pencaharian. Kalau mata pencaharian kita salah, otomatis kita juga menyusahkan banyak orang. Tetapi kalau mata pencaharian kita benar, tidak ada yang disusahkan, tidak membawa pertentangan dengan agama manapun juga. Maka dengan demikian inilah, untuk kehidupan sosial ini sangat penting kita jaga. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, kita harus menata pola berpikir kita. Satu, harus berusaha dengan benar dan baik. Perhatian juga harus benar dan baik. Itu akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Tetapi kalau kita lihat, banyak manusia itu berusaha selalu keluar. Perhatian selalu keluar. Mungkin masalah istrinya, masalah anaknya, masalah bisnisnya, masalah utang piutangnya, masalah keuangannya. Jadi terus masalah itu, masalah akhirnya membuat dia tidak tenang, kacau, gelisah, takut, cemas. Maka dari itu dikatakan, apapun yang membuat kita gelisah, takut, dan cemas itu harus disingkirkan terlebih dahulu, bahwa kita mulai sekarang masuk ke dalam. Berusaha dengan sungguh-sungguh, arahkan perhatian ini, bagaimana kita bisa fokus, tenang, dan terpusat terus-menerus. Kalau ini usaha sudah benar, perhatian sudah benar, fokus dengan nafas sudah terus-menerus, disitulah yang dikatakan kita sudah bisa memancing pikiran kita untuk konsentrasi tenang. Kalau ini terus-menerus dikembangkan, konsentrasi ketenangan itu bisa jana pertama, maju lagi nanti jana kedua, maju lagi tingkat yang sedikit, jana ketiga, jana yang keempat. Makin kuat jana keempat itu, disitulah yang dikatakan kita sudah mencapai keseimbangan batin. Ketika seimbang batin itu ada kekuatan yang super dahsyat. Disinilah yang dikatakan Sang Buddha nati santi paramang sugang. Tidak ada kedamaian yang melebihi kebahagiaan. Jadi kedamaian itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Maka itu kalau siapapun juga bisa merasakan ini, dia sudah menemukan surga di dalam batin dan pikiran kita. Maka itu kalau kita lihat-lihat, ada di zaman-zaman dahulu ada ahli agama yang lainnya, dia katakan Tuhan ada di dalam diriku, aku sudah menemukan Tuhan. Dia sudah menyatu dalam batinnya, dia seolah-olah terang benderang di situ. Inilah. Tapi dikatakan salah oleh kelompok tertentu yang belum mencapai. Dibunuh. Nah, itu kasihan sekali kalau orang yang berani bicara apa adanya yang sudah dia capai malah disalahkan. Yang nggak mencapai apa-apa hanya kerja ngomong tok dikatakan benar. Jadi inilah yang dikatakan
Banyak orang bodoh tapi sok pinter. Orang yang sudah pinter bicara jujur malah disalahkan. Nah itulah. Makanya itu, kita harus tahu bahwa kalau sudah mencapai ini, ketenangan ini, kita meningkatkan lagi. Bagaimana pikiran itu arahnya kemana? Yang ini ke negatif, yang ini ke positif. Positifnya, negatifnya apa? Oh, ke arah keserakahan. Oh, ke arah kebencian. Oh, ke arah ketidaktahuan. Mau kemana pikiran kita? Amburadul sakar puku dewe lah. Nah itu akhirnya tidak terarah. Jadi arah yang positif itu kita harus membebaskan dari kebencian, membebaskan dari keserakahan, membebaskan dari kebodohan. Berarti kita selalu tahu dan sadar dengan sungguh-sungguh sadar untuk menemukan yang mana merupakan letaknya untuk bisa bebas dari semua penderitaan. Masuklah yang dikatakan yang ke-8. Mengerti dengan jelas ada penderitaan. Ternyata yang membuat kita menderita itu adalah kesadaran kita ini kecemplung masuk dalam penderitaan kita. Ini sebab akibat, arah kita yang salah. Seperti apa yang Sang Buddha katakan, kesadaran kita sering keluar melalui kelima indera kita. Ini adalah sumber penyebab penderitaan kita. Karena keinginan dari 5 indera ini banyak ingin ini, otomatis kita bingung, kecewa, takut, khawatir, frustrasi, stres. Itu karena banyak keinginan di situ. Ini sebab akibat. Lalu, bagaimana kita memahami jalan utama itu untuk membebaskan dari penderitaan? Ternyata jalannya adalah pikiran melihat pikiran. Kalau kita melihat pikiran kita sendiri, sing kacau, sing gelisah, sing tenang, yang damai, yang bersih, ya not awakku dewe, not pikiranku dewe. Kalau kita salah arah, kita menderita. Kalau kita arah yang benar, kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Akhirnya dia tahu seperti ini, pikiran melihat pikiran dengan jelas dan terang, dia akan berani untuk membuang, menyingkirkan sampah-sampah yang tidak perlu dalam batin dan pikiran, dibuang semuanya. Jernih, hening, bersih, sadar sempurna, tidak ada apa-apa lagi di situ. Itulah yang dikatakan 8 jalan utama ini adalah untuk bisa membebaskan dari semua penderitaan. Secara singkatnya tergantung kesadaran kita condong arah mana yang kita cari. Kalau caranya mencari yang salah, kita masuk dalam penderitaan, tetapi kesadaran kita masuk dalam kesadaran itu sendiri dan akhirnya menemukan yang lebih dalam sampai menemukan intinya. Only the knower, hanya sekedar tahu dan sadar sempurna, disitulah letaknya cara untuk memadamkan dari semua penderitaan. Dari semua ini bukan teori, tetapi harus dijalankan dan dipraktekkan sendiri untuk mereka masing-masing di rumah. Baru dia menemukan. Kalau kita hanya, wah hebat ajaran Sang Buddha hebat, tapi nggak dijalankan, nggak ada gunanya. Jadi Sang Buddha tidak meminta kita memuji dan mengagungkan kehebatan ajaran Sang Buddha, tetapi Sang Buddha meminta kita pandai-pandailah mengolah ucapan, tingkah laku, pikiran, dan kebijaksanaan dikembangkan dengan sebaik dan setinggi mungkin. Itulah cara best of the best di dalam way of life yang jelas dan terang. Itu tadi perbedaan antara surga dan nibbana ya Bante, sudah dijelaskan itu tadi ya. Baik Bante, ini waktu kita juga tinggal kurang lebih 2 menit, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita ini Bante. Silakan Bante. Sesungguhnya kita bersama-sama sudah memiliki kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diminta dengan jelas dan terang bagaimana menggunakan mata kita. Kalau kita penglihatan kita membuat batin dan pikiran kita kacau, timbul nafsu, timbul kebencian, kita sudah menyimpang dari kitab suci itu. Tetapi kalau kita dengan penuh kesadaran bisa menimbulkan tetap tenang, tetap damai, tetap hening, tetap tidak tergoncangkan dengan penglihatan yang di luar itu, disitulah yang dikatakan kita sudah mendekatin ke arah kitab suci yang benar. Begitu juga kita punya telinga. Apapun yang kita dengarkan, kalau bisa membuat kita jengkel, mangkel, marah, tidak senang dengan apa ucapan itu, kita sudah menyimpang jauh dari kitab suci. Karena kitab suci itu
berdasarkan bagaimana kualiti batin dan pikiran kita, apapun yang kita dengar, kedengarannya tetap membuat kita tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, suara-suara itu, kejernihan, keheningan, ketenangan tetap kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Marilah kita bersama-sama aktifkan semua keenam indera ini dengan tepat arahnya. Dengarkan dengan baik-baik, analisa dengan baik-baik, timbulkan selalu tetap jernih, tetap tenang, tetap damai, dan tetap bahagia. Disitulah sesungguhnya inti kedamaian, keseimbangan, bebas dari semua masalah. Karena kita sendirilah menciptakan itu. Ciptakanlah damai, hening, jernih, dan selalu sadar sempurna, tidak ada masalah. Itulah yang dikatakan Nibbana telah kita realisasi dalam kehidupan ini yang nyata, jelas, tegas, dan berani membuang sampah yang tidak perlu, ambil berlian, munculkan berlian di dalam diri kita masing-masing. Semoga jalan damai dan bahagia ini menjadi milik kita bersama. Iya, terima kasih Bante atas pencerahannya. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya semakin jelas apakah itu surga atau Nibbana menurut terminologi Buddhism. Saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya beserta kru Dhamma TV mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki hotu nama budaya.